Bab 639. Ingin memanipulasi. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, seorang pria paruhbaya muncul di udara. Pria paruhbaya itu mengenakan jubah hitam dan jubah perak sambil memegang tombak. Di dada kirinya, ada karakter emas besar yang terukir di tubuhnya, yaitu Agung. Hakim Agung. Melihat orang itu datang, ekspresi dari 3 prajurit Tao yang tersisa tiba-tiba berubah. Kemudian mereka segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Selamat datang, Hakim Agung." Di jalan, banyak ahli berkumpul saat ini. Ketika mereka melihat Hakim Agung, ekspresi orang-orang dalam kegelapan menjadi serius. Hakim Agung ini adalah ahli ranah Shinto asli. Meskipun dia baru saja tiba di ranah Shinto, dia masih 10% keilahian dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Hakim Agung menatap Sander yang berlumuran darah di kejauhan, lalu berkata dengan sinis, "Pasar Tao memerlukan persetujuan keluarga Yang." Memangnya siapa keluarga Yang? Sander tidak berbicara omong kosong. Dia merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Pedang." Seiring terdengarnya suara pedang jatuh dari langit dan mendarat dengan kuat di tangan Sander. Pedang King Xuan. Sander melambaikan tangannya dengan santai. Bam! Segel misterius di pasar Tao ini langsung hancur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hakim Agung langsung berubah. Wajah orang-orang dalam kegelapan juga berubah saat ini. Segelnya rusak. Perlu diketahui, segel itu dipasang bersama oleh beberapa kekuatan besar, tetapi segel itu dipatahkan hanya dengan pedang biasa. Tak jauh dari sana, ketika Kapten Mulan melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi muram. Jika dia tahu pemuda ini begitu menakutkan, dia tidak akan mencoba merampas semuanya. Bagaimanapun, jenius dengan level ini dan latar belakang yang bagus, layak untuk dibina. Saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Setelah membuka segel di sini dengan pedang, Sander menatap Hakim Agung. Tanpa omong kosong apapun, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dia langsung mulai beraksi. Melihat Sander mengambil tindakan secara langsung, mata Hakim Agung memicing. Dia tidak berbasa-basi. Dia bergegas ke depan dan langsung meninju Sander. Saat pukulan itu keluar, aura tinju kuno langsung memenuhi seluruh pasar Tao. Pedangnya ditebas. Puh! Di bawah tatapan semua orang, pedang Sander langsung merobek segel menjadi beberapa bagian. Pedang itu langsung menerobos dan menyerang ke arah Hakim Agung. Ekspresi Hakim Agung tiba-tiba berubah drastis. Dia segera memblokir dengan tombak. Bang! Ketika tombak ilahi itu pertama kali bersentuhan dengan pedang King Xuan, ia langsung hancur berkeping-keping dan menjadi debu. Kekuatan pedang yang sangat kuat langsung membuat Hakim Agung terlempar jauh. Ketika berhenti, hanya tinggal jiwanya yang tersisa. Saat itu, pedang King Xuan kembali memelesat menuju ke arahnya. Hakim Agung merasa ngeri. Dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan jiwa menakutkan yang tak terhitung jumlahnya memelesat. Namun, begitu kekuatan jiwa ini bersentuhan dengan pedang King Xuan, mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap seperti salju bertemu dengan minyak mendidih. Dalam sekejap, pedang King Xuan menembus tepat di antara alis Hakim Agung dan memakukannya di tempat. Terjadi keheningan. Sander muncul di hadapan Hakim Agung. Dia menatap Hakim Agung sambil berujar, "Siapa keluarga Yang? Aku akan memberitahumu sekarang." Saat berbicara, dia menjentikkan jarinya. Bam! Pedang King Xuan langsung menyerap jiwa Hakim Agung sepenuhnya. Sander menggerakkan pikiran dan pedang King Xuan terbang keluar. Dalam sekejap, kepala 3 prajurit Tao terpental di kejauhan. Melihat pemandangan ini, semua orang diam-diam terkejut. Pemuda ini jelas ingin bertarung mati-matian dengan pasar Tao. Setelah menyingkirkan ketiga orang itu, Sander berbalik dan melihat ke arah Kapten Mulan di kejauhan. Saat ini, aura menakutkan berkumpul di belakang Kapten Mulan. Merasakan hal ini, Kapten Mulan langsung menghela napas lega. Segera, belasan orang muncul di lokasi, dipimpin oleh seorang pria tua berjubah hitam. Pria tua berjubah hitam itu menatap ke arah Sander di kejauhan. "Siapa yang memberi nyali untuk mengejar anggota keluargamu?" Ekspresi semua orang di sekitar tiba-tiba menjadi aneh. Apakah pria tua ini belum mengetahui situasinya? Saat ini,
Kapten Mulan berkata dengan cepat, "Paman ketiga, ayo mundur dulu." Pria tua berjubah hitam itu sedikit kesal. "Kenapa mundur? Orang ini berani mengejar dan membunuh anggota keluarga kita. Dia sungguh berani. Aku tidak akan membiarkannya." Saat ini, Sander tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dengan marah. "Cuma di ranah Master Langit, tapi berani mengambil tindakan. Sungguh konyol." Kemudian, dia langsung meninju Sander. Puh! Pedang King Xuan langsung menghancurkan niat tinju pria tua berjubah hitam itu, kemudian menusuk tubuhnya. Pria tua berjubah hitam itu membelalakkan matanya dengan tidak percaya. "Kamu?" Sander mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Kepala pria tua berjubah hitam langsung melayang. Darahnya terlihat seperti pilar. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan lainnya. Di lokasi, ketika semua orang melihat ke arah Sander, ekspresi mereka lebih serius dari sebelumnya. Orang-orang yang cermat memperhatikan pedang King Xuan di tangan Sander. Pedang ini terlihat sangat menakutkan, tentu saja, kekuatan Sander juga sangat mengesankan. Sander memegang pedang King Xuan di tangannya dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa percaya diri ini membuatnya sangat puas, tetapi dia tidak sampai kehilangan kewarasan. Dia menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya kekuatan dirinya sendiri, melainkan kekuatan dari pedang King Xuan itu sendiri. Namun, dia menemukan satu hal, yaitu makin tinggi level ilmu pedang, makin dahsyat kekuatan pedang King Xuan, terutama setelah menambahkan kekuatan pedang tak tertandingi. Oleh karena itu, dalam analisis terakhir, jika dia ingin mengerahkan lebih banyak kekuatan pedang King Xuan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Mundur. Pada saat ini, Kapten Mulan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri bersama semua orang. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Mu juga sadar. Mereka tahu bahwa kultivator pedang muda di depan mereka bukanlah tandingan mereka. Mereka segera mengikuti Kapten Mulan untuk melarikan diri. Sander tentu tidak akan membiarkan mereka pergi saat ini. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang, lalu mengejar mereka. Serak! Pedang King Xuan menembus udara dan langsung membunuh ahli dari keluarga Mu di tempat. Saat ini, Sander hampir tidak ada tandingan. Di depannya, ahli dari keluarga Mu itu seperti orang lemah, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa meskipun Sander tidak memegang pedang King Xuan, orang-orang ini bukanlah lawannya, tetapi jika dia memegang pedang King Xuan, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Dalam waktu singkat, belasan ahli keluarga Mu terbunuh. Kapten Mulan memasuki susunan portal teleportasi di kota. Lalu, portal teleportasi diaktifkan dan dia langsung menghilang. Dia ingin menghancurkan portal teleportasi, tetapi sudah terlambat. Segera, Sander juga memasuki portal teleportasi. Seiring dengan portal teleportasi diaktifkan, Sander menghilang dari lokasi. Di kota kecil, semua orang saling memandang. Saat ini, mereka juga bingung. Segel kota dirusak. Tidak hanya itu, prajurit Tao dan Hakim Agung juga dipenggal. Sederetan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang kebingungan. Keluarga Yang. Saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, apa ada yang pernah mendengar tentang keluarga ini? Keluarga Yang. Diam-diam semua orang bingung karena belum pernah mendengar tentang keluarga ini. Di sisi lain, Kapten Mulan langsung menggunakan portal teleportasi untuk melarikan diri ke dunia Luo. Dunia Luo adalah markas besar keluarga Mu. Ketika Kapten Mulan memasuki portal teleportasi, dia telah mengirim pesan untuk memberitahu keluarga Mu. Oleh karena itu, ahli dari keluarga Mu telah menunggu di portal teleportasi. Pemimpinnya adalah ketua klan Mu, Seno. Di samping Seno, ada sekelompok ahli top dari keluarga Mu. Di samping Seno, seorang pria tua berkata dengan suara yang dalam, pemuda itu sudah mengejar kemari. Seno sedikit memicingkan matanya. Sudahkah kamu mengetahui asal-usul orang ini? Pria tua itu menggeleng. Hanya tahu dari keluarga Yang, tapi di antara kekuatan besar di dunia, tidak ada keluarga Yang. Seno mengerutkan kening. Orang ini tidak hanya berani membunuh orang di pasar Tao, dia juga bisa membunuh orang. Latar belakangnya sungguh luar biasa. Pria tua itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, portal teleportasi di kejauhan tiba-tiba bergetar.
Kemudian, Kapten Mulan bergegas keluar dari portal teleportasi. Segera, cahaya pedang juga keluar dari portal teleportasi. Orang yang datang tak lain adalah Sander. Melihat Sander, ekspresi semua ahli keluargamu di lokasi tiba-tiba berubah dingin. Dia begitu berani hingga mengejar ke dunia Luo. Kapten Mulan menatap Sander yang keluar dengan ekspresi yang sangat muram. Dia tidak menyangka pria ini akan mengejarnya bahkan sampai ke dunia Luo. Seno berjalan tidak jauh dari Sander. Dia menatap Sander sambil berujar, "Tuan, ini adalah dunia Luo." Sander memegang pedang panjang dan perlahan menunjuk ke Kapten Mulan tidak jauh dari sana. "Setelah bunuh orang ini, aku akan pergi." Seno sedikit menyipitkan matanya. "Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu membunuh?" Sander berpikir sejenak, lalu berkata, "Orang-orangmu membunuh temanku. Dia harus bayar dengan nyawa mereka. Jadi, aku ingin membunuhnya. Setelah itu, aku akan pergi dari sini." Seno menatap Sander. "Aku tidak akan membiarkanmu membunuh siapapun di keluargamu." Sander mengangguk sedikit. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. "Jika tidak bisa diajak bicara, langsung bunuh saja." Melihat pemandangan ini, wajah Seno langsung berubah dingin. Dia membalik tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya hitam menyerbu langsung ke arah Sander. Sander menebasnya dengan satu pedang. Serak. Cahaya hitam itu langsung pecah dan menghilang. Seno terkejut dan segera menghindari pedang Sander yang menakutkan. Namun, Sander tidak terus mengincarnya, tetapi berbalik dan mengejar Kapten Mulan di kejauhan. Melihat Sander datang untuk membunuh dengan pedang, ekspresi Kapten Mulan berubah. Dia tidak punya cara untuk mundur, jadi dia memegang pedang panjang di tangannya dan menebas ke depan. Namun, begitu pedangnya bersentuhan dengan pedang Kingsuan milik Sander, pedang itu hancur. Kemudian, pedang Sander menusuk tepat di antara alisnya dan menjepitnya di tempat. Kapten Mulan berkata dengan suara galak, "Relik ahli di ranah Sinto sudah ada di tanganmu, kenapa tidak mengampuniku?" Sander berjalan perlahan ke arah Kapten Mulan. Dia menatap wanita di depannya. "Menurutmu, aku peduli dengan garis keturunan leluhur itu?" Saat berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya. 7 garis keturunan leluhur muncul di depan wanita itu. Sander menatap wanita di depannya. "Apa aku kekurangan uang?" 7 garis keturunan leluhur. Melihat pemandangan ini, Kapten Mulan tetap di tempatnya. Di sekeliling, anggota keluargamu juga bingung saat ini. Mereka benar-benar melihat 7 garis keturunan leluhur. Segera, tatapan mereka memancarkan keserakahan. Seno juga menatap 7 garis keturunan leluhur dengan iri, tetapi segera, entah apa yang dipikirkannya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak, orang ini sengaja memperlihatkan 7 garis keturunan leluhur. Sial, orang ini mau memanipulasi dan menghancurkan keluargamu. Bersambung.